Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mulai lagi ya kuliah yang pertama setelah UTS, yaitu mengenai strategi pengembangan UMKM pada pertemuan yang pertama ini ya, walaupun ini pertemuan yang ke-7 tapi ini belum dibahas ya. Ya, baiklah. Agak freeze ya, yaitu strategi pengembangan UMKM. Yang pertama, mengoptimalkan peran konsultan keuangan mitra bank. Yang kedua, mensosialisasikan pola pembiayaan bagi hasil atau pembiayaan modal ventura ya. Lalu meningkatkan peran serta lembaga penjaminan kredit ya. Yang pertama adalah mengoptimalkan peran konsultan keuangan mitra bank. Nah, di sini pentingnya adanya konsultan mitra bank. Jadi UMKM ketika dia melakukan peminjaman atau mendapatkan dana hibah dari lembaga perbankan, maka UMKM tersebut diarahkan agar tidak berperilaku konsumtif, sehingga UMKM itu tetap selalu produktif, karena memang terkadang ya setiap orang itu pasti lupa ya ketika memiliki dana yang lebih, ketika memiliki modal ya, terkadang suka tergelincir ke hal-hal yang konsumtif ya, ke hal-hal yang menghabiskan dana tapi tidak menghasilkan apa-apa ya. Sebagaimana dahulu kala itu pernah ada program-program ya, yang mungkin kita dulu pernah tahu lah ya sejarah bagaimana ada program Alibaba ya, program yang melibatkan dari pihak pribumi dan juga dari pihak pendatang ya, dari Tiongkok ya, dari Cina ya. Pribumi kurang berkembang ya, dana-dananya tidak terkelola secara baik ya, dana-dananya tidak terkelola secara baik dan akhirnya habis begitu saja ya. Nah, di sini pentingnya adanya konsultan ya. Konsultan artinya dia dapat mengarahkan UMKM tersebut agar tidak terjerumus ke hal-hal yang konsumtif ya. Lalu fungsi dan tanggung jawab KMB ya, melakukan pembinaan dan pengembangan. Nah, kalau saya sekarang ada OKOC ya, OKOC itu sebenarnya seperti konsultan ya. Kan tapi lebih, kalau OKOC itu lebih kepada pengembangan, dan kalau OKOC itu tidak ke perbankan, dia lebih kepada pengembangan UMKM-nya ya. Yang mana program tersebut dari pemerintah ya, OKOC ya, pemerintah Provinsi DKI ya awalnya. Mungkin nanti akan ke depannya akan seluruh Indonesia ya, mudah-mudahan ya. Nah, ini penting ya, konsultan keuangan mitra bank ini penting. Kenapa? Karena ya kita sebagai manusia, sebagai dalam sebuah hadis ya, kadang-kadang kita sudah mempunyai satu lembah emas ya, ingin mempunyai 2 lembah emas, atau mempunyai 2 lembah emas, pengen punya 3 dan seterusnya, sampai akhirnya manusia tersebut meninggal dunia ya. Artinya meninggal itu ya, kalau sudah meninggal ya pasti ya segala keinginannya pasti akan berhenti ya. Keinginannya pasti akan berhenti. Ya, sebagaimana dalam ekonomi syariah juga kan yang disorot itu bukan keinginan. Karena kalau sudah bicara mengenai keinginan, maka tidak bisa ini kan lagi ya. Yang namanya keinginan itu tidak bisa di otak-atik lagi. Yang keinginan pasti tidak akan pernah terbatas ya. Nah, tapi kita lebih kepada kebutuhan ya, kepada kebutuhan, sehingga tidak terjebak pada perilaku konsumtif ya. Nah, ini juga ya ada pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh KKMB. Nah, ini penting ya. KKMB ini harusnya ada ya. Apalagi sekarang kalau tidak salah ada
program dari pemerintah, yaitu program dana-dana hibah ya bagi UMKM di masa pandemi ini ya. Kalau nggak salah ada dari Bank BRI, Bank BNI ya, yang mana memberikan hibah-hibah dana bagi UMKM yang mana terkena dampak pandemi ya, karena dampak pandemi. Nah ini kalau tidak diarahkan nanti akan menjadi konsumtif ya. Ya mungkin ya kita tidak bisa menyalahkan pihak orang-orang UMKM juga. Bisa jadi mereka tidak cukup ya uangnya selama ini, atau konsumsi mereka itu bisa jadi memang tidak bisa menutupi pendapatan mereka ya. Pendapatan mereka itu terlampau kecil, pendapatan mereka itu terlalu sedikit ya, sehingga ketika mendapatkan dana-dana hibah ya mungkin dana hibahnya juga masih kurang. Yang bisa jadi juga di lain pihak dana hibahnya juga masih kurang, sehingga dana hibah yang ada itu bukan untuk pengembangan UMKM mereka, melainkan untuk konsumsi mereka ya. Jadi dana yang ada ya itu hanya untuk konsumsi saja. Jadi ya untuk modalnya ya dari modal awalnya saja gitu. Artinya modalnya itu ya dari dulu segitu aja gitu ya. Modalnya dari dulu ya sebesar itu saja, tidak bertambah. Yang ada justru malah makin berkurang ya. Karena konsumsinya yang memang tidak bisa tertutupi ya. Tingkat konsumsinya tidak bisa tertutupi. Nah ini ada beberapa langkah ya yang dilakukan oleh UMKM ya, yaitu melakukan identifikasi pada calon nasabah UMKM di wilayah sentra populasi usaha ya, menentukan kelompok bila memperoleh calon nasabah mikro, menyusun proposal kredit, menghubungkan nasabah UMKM dan melakukan monitoring dan pendampingan. Nah, memang pada KKMB ini sebenarnya lebih kepada peminjaman ya, bukan hibah. Walaupun ada sebagian hibah yang sekarang ini banyak sekali ya kita temui ya, hibah-hibah dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah ya melalui perbankan ya, itu lumayan sangat banyak pada saat ini. Nah, tapi bukan berarti juga KKMB ini tidak perlu, justru malah diperlukan. Kenapa? Karena tadi itu ya mengarahkan pelaku UMKM agar lebih produktif ya. Nah, yang kedua adalah mensosialisasikan pembiayaan bagi hasil atau pembiayaan modal ventura. Nah, ini bagi hasil ini penting. Kenapa? Karena dengan sistem bagi hasil ini UMKM akan terkontrol secara tersendiri ya. Terkontrol secara tersendiri maksudnya apa? Jadi gini, bagi hasil itu dia kan berbagi berdasarkan pada hasil ya. Sehingga apabila ada UMKM yang diberikan modal bantuan atau yang diberikan pinjaman ya, lumayan dengan jumlah dana yang cukup lumayan besar, akan tapi dia bagi hasilnya secara praktek di lapangan ternyata kecil, nah ini pasti ada sesuatu yang salah ya. Nah, pasti akan ada sesuatu yang salah. Kenapa kok bisa bagi hasil kecil? Ternyata si UMKM itu ternyata ada masalah di bagian mananya. Apakah di bagian penjualannya, apakah ternyata modalnya habis begitu saja ya, sehingga modal yang ada dia tidak bisa menjalankan ya putaran dari penjualannya. Nah, di sini pentingnya sistem bagi hasil ya. Sistem bagi hasil itu dia memonitoring terutama pihak yang pengelola ya, pihak pengelola. Nah, kalau dengan sistem bunga ya dia tidak termonitoring. Kenapa? Karena sistem bunga itu kan berapapun pinjamannya, pengembaliannya kan pasti ya. Berapapun hasilnya, berapapun hasil yang diperoleh dari si UMKM itu, apakah si UMKM itu sedang kesulitan atau dalam keadaan lapang ya, dalam keadaan berlebih ya, itu kan dia pengembaliannya kan sama gitu kan.
Misalkan pinjam uang 10 juta. Kalau dengan sistem bunga misalkan dengan asumsi tingkat bunga 1%, 1% misalkan 100.000, 10% gitu ya. Dengan bunganya 10%, 100.000. Nah, setiap bulan misalkan dia harus bayar kan 1 juta gitu kan. Nah, 1.100.000. Nah, seandainya si UMKM itu lagi kesulitan nih, dia kan tetap harus bayar 1.100.000. Walaupun dia sedang mengalami peningkatan, dia tetap harus bayar 1.100.000. Nah, tapi beda dengan sistem bagi hasil ya. Dengan sistem bagi hasil ini ketika dia mengalami kesulitan, dia akan kecil memberikan bagi hasilnya. Begitu pula ketika dia mengalami kenaikan penjualan, maka bagi hasilnya akan menjadi besar juga ya. Nah, di sini pentingnya sistem bagi hasil ya. Pentingnya sistem yang mana melibatkan kedua belah pihak ya, bukan hanya satu pihak saja. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu ventura ya, ventura artinya ada dua belah pihak yang saling melakukan patungan atau melakukan kerjasama ya. Nah, dari segi karakteristik modal ventura yang bersifat generis ya. Nah, memang modal ventura ini bersifat risiko ya. Beresiko kenapa? Karena ketika si pengelolanya itu dia tidak dapat mengelola secara baik ya, maka akan bisa jadi hilang ya dana itu. Ya, bisa jadi dana itu akan hilang. Beda dengan sistem bunga ya. Kalau sistem bunga kan dia apapun yang terjadi kan harus mengembalikan ya kan, harus mengembalikan. Tapi kalau modal ventura atau sistem bagi hasil ini kan dia beresiko dalam artian ketika si pengelola itu tidak bisa mengelola atau terjadi bencana yang tidak diinginkan, maka risiko yang ditanggung, risiko keuangan yang ditanggung itu adalah risiko dari si pemilik dana ya, dari si pemilik dana. Si pengelola yang memiliki keahlian tidak menanggung risiko keuangan. Makanya di sini dikatakan dia gain risk ya. Dia mengambil risiko. Nah, di sinilah salah satu kelebihan dari sistem bagi hasil ya. Nah, di sini pembiayaan modal ventura tidak hanya menurunkan dana-dana yang berasal dari pemegang saham dan pinjaman perbankan, tapi juga menurunkan dana-dana program pemerintah. Ya, kalau nggak salah belum lama itu ada dari surveyor ya, ada ya. PT Survei Indonesia juga pernah memberikan ya. Nah, ini PT Bahana Arta Ventura, LPI ya dan lain-lainnya ya. Ini adalah lembaga-lembaga yang memberikan pembiayaan modal ventura, yaitu memberikan pinjaman ya dengan sistem bagi hasil. Lalu meningkatkan peran serta lembaga penjamin kredit. Nah, di sini juga penting ya, kenapa ada penjaminan kredit, karena agar si UMKM yang melakukan pinjaman atau melakukan pembiayaan, dia memiliki rasa kepemilikan terhadap dana tersebut. Maksud dana kepemilikan itu, rasa kepemilikan itu dia jadi tidak sembarangan dalam mengelola dana yang didapatkan dari hasil pinjaman tersebut, karena ada jaminan ya. Ketika ada jaminan, dia akan berhati-hati. Kenapa? Karena nanti kalau dia tidak bisa mengembalikan dana yang dipinjam, maka dia akan kehilangan jaminannya. Apalagi kalau jaminannya tersebut lebih besar nilainya daripada dana yang dipinjamkan. Nah, ini pentingnya adanya jaminan ya, jaminan dari dana yang dipinjamkan ya. Nah, contoh misalkan seperti pegadaian ya. Nah, itu kan dia ada jaminan. Sebenarnya perbankan pun juga ada jaminan ya sekarang ya. Ada kolateral. Penting ada kolateral karena kolateral ini kan secara otomatis juga memonitoring dan juga akan mengarahkan si UMKM ini, orang-orang UMKM ini agar dia bisa lebih terarah dalam mengelola dananya ya.
dalam mengelola dananya. Nah inilah ya. Jadi adanya peran serta lembaga penjaminan kredit. Jadi si lembaga penjaminan kredit ini dia mengarahkan UMKM agar dia pertama dia bisa si UMKM ini dia bisa mengajukan kredit ke perbankan ya. Lalu setelah itu, nah dia setelah bisa mengarahkan dia juga bisa memberikan analisis kelayakan usaha yang dinyatakan layak atau visible ya, namun tidak layak dari sudut pandang perbankan karena ketidakcukupan agunan ya. Nah, maka bank mengajukan penjaminan kepada perusahaan penjamin ya. Nah, di sini juga si lembaga penjaminan ini dia satu pihak juga menolong ya, menolong pihak UMKM agar mendapatkan dana pinjaman ya, agar si UMKM itu bisa melakukan ekspansi atau perluasan usaha ya. Si UMKM itu dia bisa melakukan perluasan usaha, dia bisa melakukan peningkatan usaha ya. Karena kita semakin ke depan ini semakin menantang ya, menantang dalam artian perdagangan bebas itu sudah bukan lagi di depan mata tapi sudah berjalan ya. Kita bisa lihat bagaimana barang-barang dari toko-toko online ya itu bisa masuk ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah dan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ada di dalam negeri. Nah, ini sangat berbahaya apabila tidak diikuti dengan ekspansi ya usaha yang lebih luas lagi ya. Apabila kredit yang dijaminkan mengalami kemacetan, maka perusahaan penjamin akan melakukan pengecekan ya. Nah, ini dia juga memonitoring ya, memonitoring. Terus ini juga memonitoring. Selanjutnya perusahaan penjamin berhak mendapatkan piutang subrogasi sebesar porsi kredit yang dijamin ya. Nah, ini juga dia mendapatkan piutang ya. Artinya dia mendapatkan peminjaman ya, mendapatkan peminjaman ya, peminjaman. Dia memberikan peminjaman. Nah, bank masih tetap harus melakukan penagihan sampai dengan utang tersebut lunas ya. Hasil penagihan. Jadi si lembaga penjaminan ini dia juga bisa memberikan piutang, memberikan pinjaman kepada UMKM ya. Selain dia juga memberikan jaminan, dia juga bisa memberikan dana pinjaman kepada UMKM. Ya, inilah mengenai langkah-langkah dalam memajukan UMKM. Ya, demikianlah mengenai perkuliahan kita mengenai langkah-langkah dalam meningkatkan UMKM ya. Dengan 3 cara tadi, yaitu adanya konsultan keuangan mitra bank, lalu adanya sistem bagi hasil, ya, dan ketiga adanya lembaga penjaminan kredit. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.